Halo semuanya, nama aku Vivian Delpin dari 3PHP57 dengan NIM 19190257. Nah, kali ini aku akan ajarin kalian resep yang enak dan mudah untuk dibuat. Mau tahu resep apa? Tonton videonya sampai habis ya. Sekarang aku siap-siap dulu. 1, 2, 3. Audio Jungle. Hai, hari ini kita akan masak krecek Jogja bersama saya Vivian Delpin. Kita langsung aja ke resep pembuatannya. Nah, jadi untuk pembuatan krecek Jogja ini saya menggunakan 8 bumbu, antara lain cabai merah keriting, cabai oren atau orang biasa sebut cabai setan, bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe, kunyit, dan lengkuas. Sementara untuk rempahnya, saya pakai daun salam yang kering, yang sudah dikeringkan, serta serai. Dan ini bahan pendukungnya yaitu kacang tolo atau kacang tunggak serta tempe. Ini adalah bahan utamanya yaitu kerupuk kulit. Sekarang kita masuk ke proses pembuatannya ya. Yang pertama, kalian ambil semua bumbu. Kita haluskan terlebih dahulu. Beberapa siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 5 siung kemiri, sedikit jahe, kunyit. Nah, untuk cabai setan ini nanti kita bakal pakai di akhir, serta lengkuas. Kita beri sedikit air dan minyak. Lalu kita haluskan dulu sampai halus. Nah, ketika sudah halus, sekarang kita langsung lanjut menumis bumbu. Karena tadi sudah menggunakan, untuk menghaluskannya sudah menggunakan minyak, kita tidak perlu menambahkan minyak lagi di penggorengan nantinya ya. Kita nyalakan kompornya. Lalu kita masukkan semua bumbunya. Nah, di sini kita tumis dulu hingga aromanya keluar. Untuk pembuatan ini saya menggunakan pewarna alami yaitu kunyit. Kunyit itu mengandung kurkumin sebagai pewarna alami. Jadi kalau kurkumin itu kandungan pewarna alami kuning pada kunyit. Jadi tidak heran kalau misalnya kita memasak menggunakan kunyit, itu pasti tangannya kuning-kuning. Dan itu susah untuk hilangnya karena kandungan kurkuminnya itu sendiri. Pemasakan krecek ini, krecek adalah kulit sapi yang dikeringkan. Dia berasal dari seperti kerupuk gitu ya. Ini berasal dari Jogja khasnya. Ketika sudah keluar asap atau sedikit kering seperti ini, kita masukkan air secukupnya aja ya. Sebenarnya bumbu krecek ini hampir mirip dengan bumbunya sambal kentang. Bedanya ketika di bumbu ini dia menggunakan sedikit banyak kunyit untuk sebagai pewarna alaminya. Lalu nanti kita akan sedikit tambahkan kecap biar warnanya lebih menarik. Ketika sudah mulai agak mendidih, kita masukkan kacang tolo atau kacang tunggak. Lalu ada satu bumbu tambahan yaitu santan. Kita masukkan santan agar lebih kental ya nantinya. Kita
santan aja secukupnya. Lalu kita aduk. Kita tunggu ini sampai mendidih dulu. Nanti baru kita masukkan bahan lainnya. Nah, sedikit informasi, bumbu dan rempah itu berbeda. Perbedaannya terdapat pada jenisnya. Nah, bumbu itu adalah tanaman aromatik yang ditambahkan pada masakan yang digunakan dalam keadaan segar atau basah. Itu yang dinamakan bumbu. Sementara untuk rempah itu sendiri, rempah adalah bagian tumbuhan yang beraroma dan berasa kuat. Seperti yang tadi, rempahnya adalah serai, daun salam. Itu menggunakan rempah. Nah, untuk ketika sudah kayak gini, kita masukkan rempahnya. Daun serainya kita agak sedikit sobek. Lalu serainya lengkuas. Dan cabenya nggak apa, kita masukin aja. Kalau udah seperti ini, langsung kita bumbuin dulu. Nah, ketika udah mendidih lagi, kita masukkan tempenya dulu. Kenapa tempenya dimasukkan terakhir, tidak bersama kacang? Karena tempenya termasuk yang mudah matang ya. Tempe itu mudah matang. Kita masukkan tempenya. Nah, ini tunggu mendidih dulu. Kecap juga sebagai pewarna alami. Selain tadi ada kunyit, saya pakai kecap sebagai pewarna alami biar dia lebih manis dan lebih gelap ya. Karena biasanya untuk masakan Jogja itu terkenal dengan manisnya. Sudah mendidih, kita masukkan kerupuk kulitnya. Nah, ketika sudah masuk kerupuk kulitnya ini, kita tidak perlu lama-lama ya. Kita hanya sebentar saja biar kerupuk kulitnya menjadi layu. Nah, ketika sudah mendidih seperti ini, kita langsung koreksi saja rasanya. Wah, sangat enak. Ketika sudah mendidih, kita tidak perlu lama-lama lagi. Kita langsung matikan saja. Wah, wangi rempahnya dan bumbunya sangat keluar. Nah, untuk kalian para generasi milenial harus menyukai masakan Nusantara ya. Karena bumbu dan rempah-rempah yang terkandung dalam masakan Nusantara itu baik untuk tubuh juga dan meningkatkan selera makan kalian. Jadi, ketika kalian suka makanan luar, jangan lupakan masakan Nusantara. Bersama saya, Vivian Delpin. Audio Jungle.